Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Presiden Jokowi yang terhormat tidak membasmi koruptor dengan hukuman mati, maka dia bagian koruptor itu sendiri. Bahkan lebih sadisnya lagi, di tengah pandemi juga ditimpe gitu. Ini kurang ajar gitu. Udah amat sangat kurang ajar. Udah gak beradab, biadab gitu. Bayangkan untuk keringat buruh saja 43 triliun ditimpe juga. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Itu berapa jadi musim? Aduh ya Allah, orang begini. Asabri berapa? 13 ya? Berapa tuh Asabri? Belum lagi korupsi-korupsi yang tak terdeteksi. Tapi poinnya adalah bukan jumlah lah, karena sekian dan sekian itu relatif. Yang ingin saya risaukan adalah mentalitas. Ini yang mendasar. Sepengetahuan saya, sejak didengungkan revolusi mental jadi mental begini. Dasar ya. Membuat bangsa kita bangsa yang tidak beradab, jadi bangsa biadab. Harusnya bangsa yang besar ini kan melahirkan produktivitas yang excellent. Karena pertumbuhan ekonomi 1% dalam teori buruh ya. Saya pernah presiden buruh PPNI, sekarang dilanjutkan oleh Adinda Daeng Wahidin. Itu meningkat 1% pertumbuhan ekonomi, mampu menyerap 500.000 tenaga kerja. Nah sekarang ini minus 2,7%, minus. Artinya pertambahannya kalau dulu mencanangkan sampai 7%, ya itu kita 9% jadinya. Minusnya itu dari asumsi yang 7% dibangga-banggakan oleh Jokowi. Kan gila bos, pada dataran ekonomi begini udah bangkrut Indonesia ini. Maka akhirnya uang wakaf, uang haji, uang apa lagi itu ditimpe-timpein juga gitu loh. Nah ini kan tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau ditegur, dikritik, yang muncul adalah amarah. Makanya saya bersama Daeng PPNI, ya saya pendiri, saudara Daeng yang presiden, mengaturkan surat ke Seknek. Ayo kita ketemu, saya ingin nasihatin Jokowi. Datang ke Jokowi bukan minta jabatan, bukan minta proyek. Nasihatin, caranya elegan, datang. Sebagaimana dulu Musa, Harun datangin Firaun. Kenapa saya berani menyamakan di Firaun? Karena diterangkan dalam surat Qasas. Surat Al-Qasas itu ayat 4, Jungto ayat 39. Ada beberapa indikasi. 1, berbuat sewenang-wenang. 2, memecah belah. 3, menindas. 4, berlaku sombong. Prinsip-prinsip dasar ini, dan bahkan yang kelima membunuh. Kelakuan Firaun kan membunuh. Kalau sekarang membunuh karakter. Dulu anak bayi laki-laki aja dibunuh. Tak boleh muncul karena takut, katanya yang akan menjatuhkan kerajaan dia adalah bayi laki-laki. Maka setiap bayi laki-laki dibunuh. Itu kan otak oon aja dan kesombongan yang luar biasa. Termasuk bala tentaranya gitu loh. Ini yang kita kritik keras. Sombong itu apa sih? Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Quran itu kebenaran, apa yang keliru? 1, tunjukin ayat
atau setengah ayat saja, ada nggak yang keliru? Nggak ada. Kok ditolak Al-Quran? Sombong kalian. Dan merendahkan orang lain. Apa? Saya nothing. Saya sadar diri, saya nothing. Ya. Saya cuma advokat, kelas biasa saja. Nggak dianggap ngomong begini. Padahal yang saya sampaikan kebenaran Quran. Jauh lebih penting omongan saya daripada pejabat-pejabat yang korup tadi itu. Tapi tetap ditolak, diremehkan. Nah, oleh karena itu, dalam perspektif hukum ada konsep restoratif justice. Artinya dengan restoratif justice ini keadilan yang kembali kepada substansinya, itu jalan keluar yang paling baik, yaitu misalnya konsep tahu diri. Saya catat beberapa presiden tahu diri. Sejahat-jahatnya Soeharto atau katakan Orde Baru, kalau udah 32 tahun, itu dia mengundurkan diri endingnya. Habibie juga mengundurkan diri, tidak mencalonkan diri lagi untuk presiden. Padahal prestasinya luar biasa. Dolar dari 16.000 bisa 5.000 sampai ke 6.000, kan dasar ini. Teknologi canggihnya dia bisa bikin pesawat, diterima internasional, orang yang cerdas gitu loh. Itu kebanggaan orang Sulawesi juga mesti. Tapi Indonesia, bangsa juga bangga dengan hal ini. Kemudian Gus Dur itu kalau dia mau perintah bansernya, perintah pasukan berani matinya, saya tahu panglima pasukan berani matinya saya kenal kok. Tapi dia tidak gunakan itu. Dia tetap legowo dilengsarkan. Inilah bapak-bapak bangsa yang tahu diri. Termasuk Soekarno menyerahkan diri kepada Soeharto, kasih perintah 11 Maret itu konsep tahu diri. Jadi dalam konsep tahu diri ini harusnya pakai jika. Gimana, Pak? Saya ulangi, pada Presiden Jokowi yang terhormat, yang dimuliakan Allah, suka nggak suka ya dia dimuliakan jadi presiden. Timbang Edi siapa kutu presiden? Jokowi mulia. Tapi jika dia tidak basmi koruptor dengan hukuman mati, dia sendiri bagian dari koruptor itu. Karena yang korupsi kan menteri siapa yang ngangkat? Ngangkat dia. Iya, dan Jokowi pernah bilang tidak ada visi menteri. Tidak ada visi menteri, artinya mutlak itu visi yang presiden mau. Tidak mustahil diduga itu dia melakukan korupsi kan demi perintah majikannya dong. Itu logika struktur namanya. Makanya cara ngujinya adalah bisa nggak Jokowi tegas mempidanakan dengan hukuman mati bagi koruptor itu. Itu logika restorasi justice itu. Jadi hukum itu nggak panjang-panjang, selesai. Baru kita respect dan Jokowi lihat sejarah. Akhirnya kalau enggak ya tahu diri lah. Banyak yang bisa memimpin negara ini kok. Apakah sudah bergabung di kami, Bang? Enggak rame-rame gitu sampai ini. Saya ada tidak sependapat. Kalau pakai kata menyelamatkan, harusnya ngambil alih dong. Saya punya MPO dulu, Majelis Penyelamat HMI, aku ambil alih PBHMI waktu itu. Lawan, bikin sendiri, itu baru menyelamatkan. Kalau sekarang bukan menyelamatkan tapi memperbaiki. Ya sudah, kalau memperbaiki ya gitu aja. Nggak jadi apa-apa. Biar kumpulan jenderal di situ, profesor doktor di situ, tidak mengurangi hormat, nggak akan ada yang selamat. Karena konsepnya bukan selamat, tapi memperbaiki. Nah, kalau saya menyelamatkan, sampai sekarang selamat. MPO, HMI tetap segar bugar tuh. Malah tambah cabang-cabang jadi 62, zaman juga 11 cabang.